Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wi Bunga Pertiwi dari MTSN 4 Bondowoso. Dalam kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk menerangkan 8 golongan UKS. Yang dimaksud dengan 8 golongan UKS adalah generasi muda terbebas dari 8 masalah, yakni anemia, cacingan, kenakalan remaja, kehamilan pranikah, HIV, narkoba, rokok, dan hepatitis B. Nah, diharapkan para remaja, para siswa bebas dari 8 masalah ini. Pertama, kita bahas anemia. Anemia adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin berada di bawah normal. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang memungkinkan mereka mengangkut oksigen dari paru-paru ke dalam. Anemia biasanya ini terjadi lelah, lemas, pusing, mual, wajah pucat, tidak fokus. Ini biasanya kebanyakan terjadi pada remaja putri ketika saat menstruasi atau datang bulan. Untuk mencegah anemia, sebaiknya kita banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Contohnya ada daging merah, kemudian hati ikan, bayam, dan lain sebagainya. Kita tinggalkan anemia dan selanjutnya kita bahas tentang cacingan. Yang kedua yaitu cacingan. Cacing di sini adalah merupakan parasit yang tinggal di dalam usus manusia. Cacing yang menetap di dalam usus manusia ini mengambil sari-sari makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Seperti contohnya di sini ada cacing pita. Bisa dilihat cacing pita ini berada di dalam usus manusia yang semakin lama semakin panjang. Kemudian juga ada cacing kremi. Cacing kremi ini bentuknya pendek-pendek, putih, warnanya putih. Nah, biasanya ini sering dialami oleh balita-balita yang kadang ada di anusnya putih-putih gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan remaja maupun orang dewasa juga mengalami hal yang sama. Kemudian ada cacing gelang. Cacing gelang ini bentuknya melingkar seperti gelang. Jadi semakin lama dia menetap di usus manusia, semakin banyak lingkaran-lingkaran seperti gelang. Dan ini akan mengkonsumsi sari-sari makanan yang dikonsumsi oleh manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma, baik itu norma hukum maupun norma agama, yang dilakukan oleh remaja. Biasanya ini banyak dilakukan oleh remaja karena mencari jati diri, alasannya seperti itu. Contoh kenakalan remaja misalnya yang ada di sekitar kita adalah free sex. Kemudian ada juga minum-minuman beralkohol, kemudian narkoba, dan norma-norma yang melanggar norma-norma lainnya. Berikut adalah faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Ada faktor internal atau ada faktor eksternal. Faktor internal misalnya mencari jati diri gagal, kemudian kontrol diri yang lemah. Faktor eksternal misalnya lingkungan, teman sebaya yang kurang baik, lingkungan yang kurang baik, kurang pendidikan agama, dan lain sebagainya. Lanjutkan yang keempat yaitu kehamilan pranikah. Kehamilan pranikah remaja adalah fenomena kehidupan remaja yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi fisik, mental, sosial, dan kematian ibu dan bayi karena terlalu muda dalam menikah. Penyebab dari pranikah yaitu ada misalnya untuk mencegah terjadinya pranikah, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah HIV. HIV atau AIDS ini merupakan adalah hal yang terparah yang dialami oleh akibat pergaulan bebas dan lain sebagainya. Jadi diharapkan jangan bergaul secara bebas.
Berikut adalah cara penularannya, yaitu kalian bisa tertular oleh HIV karena hubungan seks bebas, kemudian melalui injeksi atau suntikan, dan berikut cara pencegahannya. Tidak ada gejala pada saat terinfeksi pertama kali, namun akan terdeteksi setelah selanjutnya adalah narkoba. Nah, narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi diharapkan para remaja jangan sekali-kali mencoba narkoba, ya, karena akan merusak dirinya sendiri. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, ada faktor pribadi, yaitu kurang pengendalian diri, kemudian konflik individu atau emosi yang kurang stabil, terbiasa hidup mewah atau terbiasa hidup senang. Faktor keluarga, misalnya kurang perhatian dari keluarga. Yang ketujuh adalah rokok. Kita sudah sering melihat para remaja atau orang-orang sekitar merokok, jadi rokok ini sudah tidak asing lagi bagi kita, ya. Namun rokok ini sangat tidak bermanfaat bagi tubuh si perokok, baik itu perokok pasif maupun perokok aktif, ya. Sudah ada di dalam kemasan rokok, tulisannya sudah ada, merokok membunuhmu. Jadi diharapkan para siswa, para remaja janganlah coba-coba merokok. Bila pelajar mulai merokok, di situ akan timbul berbagai masalah yang muncul, misalnya mengganggu prestasi belajar di sekolah, jelas ya. Kemudian perkembangan paru-paru terganggu, seperti yang saya katakan tadi, sudah ada di dalam kemasan rokok. Banyak penyakit yang akan ditimbulkan karena rokok. Masalah yang terakhir adalah hepatitis B. Hepatitis B gejalanya misalnya cepat lelah, demam, mual, nyeri perut, nafsu makan berkurang. Jadi ini kalau sudah terkena penyakit ini, misalnya terjangkit penyakit hepatitis B, maka aktivitas belajar akan terganggu. Jadi bagaimana mencegahnya? Pemberian kekebalan melalui imunisasi hepatitis B. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.